Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hidayat Setiadi di channel yang istimewa ini. Di video kali ini saya akan membahas prediksi soal pretest PPG. Ya, saya akan mencoba membahas prediksi soal pretest PPG. Ya, karena kemarin kita sudah tahu ya bahwa pengumuman hasil seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahap 1 untuk tahun 2022 sudah keluar, dan bagi kalian yang lolos seleksi administrasi tentu akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pretest PPG. Nah, semoga video ini dapat membantu kalian untuk menghadapi pretest PPG, dan saya berdoa semoga kalian semua lolos untuk mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Ada satu paket prediksi soal pretest PPG yang akan saya bahas. Namun soalnya banyak, ini saya akan bertahap ya untuk membahasnya, dan ini video pertama saya mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Merupakan perkembangan anak pada tahap titik-titik. Ya, ini teori perkembangan anak ya, menurut Piaget ini. Pilihannya ada tahap sensori motorik, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Jawabannya kira-kira apa ini? Ya, jawabannya adalah tahap praoperasional. Ya, menurut Piaget, teori perkembangan anak itu ada 4 tahap. Ini pembahasannya ya, saya coba bahas satu persatu. Teori perkembangan anak menurut Piaget. Tahap yang pertama itu adalah tahap sensori motor atau sensori motorik ya. Ini pada usia 0 sampai 2 tahun. Tahap ini juga disebut masa discriminating dan labeling ya. Pada masa ini kemampuan anak terbatas pada gerak-gerak refleks, bahasa awal dan ruang waktu sekarang saja. Menurut Piaget bahwa pada tahap ini menunjukkan bagaimana perkembangan panca indera sangat berpengaruh terhadap diri anak. Ya, jadi pada usia 0 sampai 2 tahun ini, pada tahap sensori motor, panca indera itu sangat berpengaruh ya. Ditandai apa? Ditandai dengan munculnya keinginan-keinginan untuk memegang dan menyentuh apapun karena dorongan keinginan untuk mengetahui ya, rasa ingin tahunya, bagaimana reaksi atas perbuatannya tersebut. Dalam usia ini, anak memiliki senjata terbesar, yakni menangis. Piaget menjelaskan bahwa proses penyampaian berita atau cerita pada anak usia ini hendaknya tidak sekedar dengan gambar sebagai alat peraga, namun harus menggunakan sesuatu yang bergerak. Misalnya bercerita dengan media panggung boneka. Ya, jadi pada masa atau tahap sensori motor ini, panca indera yang sangat berpengaruh terhadap diri anak. Itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua adalah tahap praoperasional ya. Tahap praoperasional atau tahap prakonseptual atau disebut juga dengan masa intuitif. Ini anak mulai mengembangkan kemampuan menerima stimulus secara terbatas. Kemampuan bahasa ini mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Sesuai dengan soal tadi ya, maka jawabannya adalah tahap praoperasional. Nah, usia ini ditandai dengan anak yang menjadi egosentris, ya, di mana ia tidak dapat melihat apapun dari sudut pandang orang lain. Piaget menjelaskan bahwa pada tahap ini anak juga cenderung senang meniru orang-orang yang berada di sekitarnya. Walaupun pada usia 6 sampai 7 tahun anak-anak sudah mulai memahami tentang motivasi, namun mereka belum memahami bagaimana cara berpikir yang sistematis. Dalam proses penyampaian cerita atau berita pada anak di tahap praoperasional juga hendaknya menggunakan alat peraga. Ini untuk tahap yang kedua. Yang ketiga adalah tahap operasional konkret. Itu usia 7 sampai 11 tahun. Ini tahap performing operation ya. Pada masa ini anak sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas, menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, dan membagi. Piaget juga berpendapat bahwa pada tahap ini anak mulai mampu meninggalkan egosentrisnya dan mulai bermain secara berkelompok dan senang bekerja sama.
Anak juga sudah memahami tentang motivasi dan mampu berpikir secara sistematis. Ini untuk tahap yang ketiga, tahap operasional konkret. Yang terakhir adalah tahap operasional formal, yaitu usia 12 tahun ke atas, atau disebut masa proporsional thinking ya. Pada masa ini anak sudah mampu berpikir tingkat tinggi, seperti berpikir secara deduktif, induktif, menganalisis, mensintesis, mampu berpikir secara abstrak dan secara reflektif, serta mampu memecahkan berbagai masalah. Pada tahap ini anak masuk usia pra-remaja. Menurut Piaget, masa pra-remaja adalah tahap di mana proses pengajaran pada anak menjadi lebih mudah karena mereka sudah memahami akan konsep dan dapat berpikir konkret maupun abstrak. Ya, ini keempat tahap atau teori perkembangan anak menurut Piaget. Itu untuk pembahasan soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif baik lisan, pendongeng, orator, penerjemah, dan sebagainya, maupun tertulis atau tulisan, sastrawan, penulis skenario drama atau film, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa, menurut Howard Gardner dan anak tersebut mempunyai kecerdasan titik-titik. Ya, ini teori kecerdasan ya menurut Howard Gardner. Ada 9 sebenarnya ini. Kalau yang ini yang berkaitan dengan bahasa itu tentu jawabannya adalah ini pilihannya kecerdasan bahasa atau linguistik, kecerdasan logika matematika atau logik matematikal, kecerdasan ruang atau spasial, dan kecerdasan gerak tubuh. Ini karena bahasa tentu jawabannya yang A ya, kecerdasan bahasa atau linguistik. Pembahasannya ini. Jadi ada 9 jenis kecerdasan manusia menurut Howard Gardner dan Elizabeth Hobbs. Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Ini yang berkaitan dengan kata-kata ya, lisan maupun tertulis. Yang kedua adalah kecerdasan logika matematika. Ya, logik matematikal ya. Ini berkaitan dengan mengolah angka ya. Kemahiran menggunakan logika. Ini kecerdasan yang kedua. Kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan spasial. Ini berkaitan dengan kemampuan menangkap warna, arah, dan ruang secara akurat. Ya. Serta mengubah penangkapannya ke dalam bentuk lain seperti dekorasi, arsitektur, lukisan, dan patung. Ya. Kemudian yang keempat adalah kecerdasan gerak kinestetik. Ini tentu berkaitan dengan gerak seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan. Kemudian yang kelima adalah kecerdasan musikal. Ya. Ini kemampuan menangkap bunyi-bunyian, membedakan, mengubah, dan mengekspresi diri melalui bunyi-bunyi atau suara-suara bernada dan berirama. Itu kecerdasan musikal. Kecerdasan yang keenam adalah kecerdasan intrapersonal. Itu berkaitan dengan aspek internal diri seseorang, seperti perasaan hidup, rentang emosi, kemampuan membedakan ragam emosi, menandainya, dan menggunakannya untuk memahami dan membimbing tingkah laku sendiri. Itu intrapersonal ya. Orang dengan kecerdasan intrapersonal itu mampu mendeteksi dan merespon sebuah suasana hati atau mood ya, motivasi dan keinginan seseorang. Kemudian yang ketujuh adalah kalau tadi intrapersonal ini kecerdasan interpersonal. Yaitu kecerdasan yang melibatkan kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain, berempati, mengorganisasi kelompok, berteman, dan bersosialisasi. Ya. Orang dengan kecerdasan interpersonal punya self-awareness ya, dan mendengarkan inner feeling, nilai diri, keyakinan, dan proses berpikir. Yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis. Ia berkaitan dengan kemahiran dalam mengenali dan mengklasifikasikan flora dan fauna, serta hal-hal di alam, serta peka terhadap alam dan lingkungan. Ini adalah kecerdasan naturalis. Yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial. Ya, ini berkaitan dengan kemampuan seseorang menempatkan diri dalam lingkungan kosmos, alam semesta ini ya. Memaknai hidup, memaknai kematian, memahami nasib dunia jasmani dan kejiwaan,
dan memaknai pengalaman mendalam seperti cinta atau kesenian. Orang dengan kecerdasan eksistensial punya sensitivitas dan kapasitas untuk menghadapi pertanyaan mendalam ya tentang kehidupan seperti apa arti hidup, kenapa kita mati, kenapa kita ada. Itu orang-orang yang memiliki kecerdasan eksistensial. Itulah pembahasan soal nomor 2 mengenai 9 kecerdasan ya menurut Howard tadi ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan titik-titik. Pengayaan materi pelajaran, refleksi, latar belakang peserta didik, atau tes awal, pretest. Kemampuan awal. Iya, tentu jawabannya adalah tes awal atau pretest. Kita bahas satu persatu ya. Pengayaan materi pelajaran itu upaya guru untuk membantu peserta didik yang sudah mencapai KKM, berarti yang sudah baik ini, sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal ya, untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya. Nah, jadi pengayaan itu digunakan untuk membantu peserta didik memperluas atau memperdalam pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya. Sedangkan refleksi itu upaya mengingat kembali materi belajar sebelum-sebelumnya. Itu refleksi. Kalau latar belakang peserta didik itu sesuatu yang mendasari terjadinya hal positif maupun negatif seseorang peserta didik. Ya, seorang peserta didik mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan latar belakang ini seperti keluarga, sosial, agama, dan budaya. Kemudian yang tes awal atau pretest itu tes yang dilakukan sebelum guru memulai kegiatan pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik terkait materi yang akan disampaikan. Nah, ini dilakukanlah pretest atau tes awal. Selanjutnya kita ke soal yang nomor 4. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode criterion reference ya. Yang bukan merupakan tahap metode criterion reference adalah titik-titik. Ini yang bukan metode criterion reference ya, tahapannya itu yang bukan tahapannya. Jadi ada tahapannya ya untuk mengidentifikasi kasus kesulitan belajar menggunakan metode criterion reference ini. Yang A menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, ya misalnya 5,0 atau 6,0. Yang B membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Secara teoritis, mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang C menganalisis kemampuan peserta didik, dan yang D menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah, yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. Ini tahapannya yang bukan adalah ya, yang C menganalisis kemampuan peserta didik. Jadi tahapan yang untuk mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dengan metode criterion reference itu ada 4 tahap ya. Metode atau metode criterion reference ini tes yang mengasumsikan bahwa instrumen evaluasi atau soal yang digunakan telah dikembangkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Tahapannya itu ada 4 ya. Yang pertama menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 6,0. Ini pilihan A ya, jadi benar tadi. Yang kedua membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Secara teoritis mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. Pilihan B tadi. Yang ketiga, menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah, yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. Ini pilihan D tadi ya. Yang keempat, sebenarnya itu membuat ranking atau tingkatan guna mempermudah dalam pemberian prioritas layanan psikologis. Ya. Jadi nanti yang rankingnya terbawah tentu kita sebagai prioritas ya untuk memberikan layanannya, ya, layanan psikologisnya terutama. Ya, ini pembahasan soal yang keempat. Kita ke soal yang terakhir untuk di video ini ya, soal yang kelima. Dalam kompetensi pedagogik,
guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus titik-titik. A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. C. Menggunakan strategi pembelajaran. D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Ini sebenarnya dilihat dari pilihan jawabannya sudah terlihat ya. Dalam kompetensi pedagogik itu guru harus menguasai teori belajar. Berarti guru harus apa? Tentu yang tidak biasa ya. Kalau melaksanakan proses pembelajaran ini pilihan yang A, sesuai jadwal itu biasa saja. Yang C menggunakan strategi pembelajaran, tentu dalam pembelajaran kita harus menggunakan strategi pembelajaran. Kemudian yang D hanya menggunakan teknik pembelajaran, itu kurang pas ya. Jadi jawabannya yang B ini ya. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Nah, pembahasannya ini sebenarnya tentang kompetensi pedagogik ya. Kompetensi pedagogik itu merupakan salah satu jenis kompetensi yang mutlak perlu dikuasai guru ya. Nah, kompetensi pedagogik itu pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Ini merupakan kompetensi khas yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dari akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya. Sebenarnya ada 7 aspek ya dan 45 indikator ya yang berkenaan dengan penguasaan kompetensi pedagogik. Nah, ini saya akan bahas 7 aspeknya. Yang pertama adalah karakteristik para peserta didik. Ya, dari informasi mengenai karakteristik peserta didik, guru itu harus bisa menyesuaikan diri untuk membantu pembelajaran pada tiap-tiap peserta didik. Karakteristik yang perlu dilihat meliputi aspek intelektual, emosional, sosial, moral, fisik, dan lain-lain. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua, teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru harus bisa menerangkan teori pelajaran secara jelas pada peserta didik, menggunakan pendekatan tertentu dan menerapkan strategi, teknik, atau metode yang kreatif. Yang ketiga, aspeknya adalah pengembangan kurikulum. Guru harus bisa menyusun silabus dan RPP sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Mengembangkan kurikulum mengacu pada relevansi, efisiensi, efektivitas, kontinuitas, integritas, dan fleksibilitas. Itu tahap yang ketiga, pengembangan kurikulum. Tahap yang keempat adalah pembelajaran yang mendidik. Guru tidak sekedar menyampaikan materi pelajaran, namun juga melakukan pendampingan. Materi pelajaran dan sumber materi harus bisa dioptimalkan untuk mencapai tujuan tersebut. Itu pembelajaran yang mendidik. Yang kelima adalah pengembangan potensi para peserta didik. Jadi setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, guru itu harus mampu menganalisis hal tersebut dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai, supaya setiap peserta didik bisa mengaktualisasikan potensinya. Yang keenam adalah cara berkomunikasi. Sebagai guru harus bisa berkomunikasi dengan efektif saat menyampaikan pengajaran. Guru juga harus berkomunikasi dengan santun dan penuh empati pada peserta didik. Ya, itu aspek yang keenam. Yang terakhir adalah penilaian dan evaluasi belajar. Penilaiannya meliputi hasil dan proses belajar. Dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran juga harus bisa dilakukan. Nah, itu 7 aspek ya tentang kompetensi pedagogik. Ya, di video selanjutnya akan saya bahas soal nomor 6 ya dan selanjutnya. Untuk video kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.